Allah, Allah, Allah. Materi yang akan kita bahas yaitu mengenai fikih. Ada 3 pembahasan dalam konsep fikih. Pertama, konsep fikih dalam Islam, ruang lingkup fikih, dan periodisasi perkembangan ilmu fikih. Lanjut mengenai pembahasan fikih, Ibu akan membahas mengenai syariat Islam terlebih dahulu. Dalam syariat Islam terdapat 3 hal termasuk ilmu fikih. Ilmu fikih bagian dari syariat Islam. Ada ilmu tauhid, ada ilmu akhlak, dan ilmu fikih. Dari ilmu tauhid ini seperti pembahasan mengenai peraturan yang berhubungan dengan zat dan sifat Allah yang harus kita imani, iman kepada Rasul, malaikat. Sedangkan contoh yang termasuk ke dalam ilmu akhlak seperti segala peraturan yang mengarah pada perlindungan, keutamaan sifat, mencegah buruknya perilaku manusia, pokoknya yang berkaitan dengan perilaku kehidupan manusia. Yang terakhir, ilmu fikih yang akan kita bahas selanjutnya. Pertama yaitu pengertian dari fikih. Fikih berasal dari bahasa Arab dalam kata faqiha yafqihu fikhan, berarti paham, mengerti, atau pemahaman yang mendalam. Paham di sini bukan hanya sekedar paham saja, akan tetapi paham akan tentang ajaran-ajaran atau hukum-hukum yang bersumber dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Sedangkan secara istilah telah disimpulkan yang dimaksud dengan fikih suatu keilmuan tentang aturan-aturan hukum syara, yaitu aturan hukum syariah yang bersifat amaliyah. Amaliyah artinya apa? Berkaitan dengan perbuatan atau pekerjaan seorang yang bersifat amaliyah yang diambil dari dalil-dalil tafsiliyah. Tafsiliyah di sini yaitu suatu dalil atau suatu hukum yang sudah jelas maknanya terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis tanpa diragukan lagi. Kedua yaitu mengenai ruang lingkup fikih. Ruang lingkup fikih ini dimaksudnya yaitu apa saja yang dibahas atau apa saja yang akan dibahas mengenai hal-hal dalam ilmu fikih. Nah, pokoknya yang berkaitan dengan ilmu fikih yaitu sesuatu yang berbentuk perbuatan seorang mukallaf. Siapa mukallaf itu? Mukallaf adalah orang yang sudah dibebani atau diberi tanggung jawab hukum untuk melaksanakan suatu syariat Islam. Nah, apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya yaitu baligh, berakal, sadar, dan Islam. Termasuk kalian adalah seorang mukallaf karena sudah baligh, berakal, dan Islam. Karena kalian seorang mukallaf, maka kalian diwajibkan atau disunahkan untuk melakukan suatu perintah yang sudah jelas hukumnya, baik itu perintah yang wajib, yang sunnah, yang mubah, yang makruh, yang haram. Contohnya seperti perintah untuk melaksanakan sholat. Karena kalian sudah baligh, maka kalian wajib melaksanakan sholat. Beda halnya kepada anak kecil. Karena anak kecil bukan mukallaf, maka hukum untuk melaksanakan sholat kan tidak diwajibkan. Alasannya kenapa dia tidak menjadi mukallaf? Karena kan belum baligh. Memang kadang ada yang anak sudah berakal, akan tetapi kan belum baligh dan belum mengerti apa yang telah diperbuatnya dan belum diwajibkan untuk melaksanakan suatu perintah tersebut. Selanjutnya, ruang lingkup ini dibagi menjadi 4. Ada dalam hal ibadah. Dalam hal ibadah ini ada yang disebut dengan ibadah mahdhah, ibadah yang berkaitan langsung kepada Allah. Ada ibadah yang ghair mahdhah. Nanti di pertemuan selanjutnya akan Ibu bahas mengenai ibadah mahdhah dan ghair mahdhah ini. Yang kedua yaitu yang berkaitan dengan muamalah. Muamalah yaitu suatu hal yang berkaitan dengan ekonomi berbasis syariah. Jadi di fikih ini dijelaskan pula muamalah tentang transaksi-transaksi yang berdasarkan landasan syariah. Yang ketiga, munakahat atau suatu pernikahan. Islam suatu agama yang sempurna, termasuk dalam hal pernikahan. Fikih
di sini mengatur mengenai peraturan tentang pernikahan. Yang keempat, jinayah, yaitu suatu hukuman atau sanksi terhadap yang melanggar suatu hukum. Materi tentang sejarah perkembangan fikih. Pada materi ini pertama yaitu periode risalah atau periode Nabi Muhammad SAW. Pada periode ini dibagi menjadi dua masa, ada masa Mekah dan masa Madinah. Pada masa Mekah, Nabi membuat aturan atau mengeluarkan aturan-aturan yang berkaitan erat dengan masalah akidah. Alasannya kenapa? Karena kan masih belum banyak orang yang percaya dan yakin terhadap agama Islam, sehingga diperkuat dulu akidahnya supaya sangat-sangat percaya dan tidak mudah tergoyahkan lagi. Dan di periode Madinah, maka dibuatlah aturan-aturan yang membahas bukan hanya masalah akidah, akan tetapi masalah ibadah dan muamalah. Setelah Nabi wafat, maka dilanjutkan dengan periode sahabat atau khulafa ar-rasyidin, keempat sahabat Nabi. Pada keempat sahabat Nabi ini, maka aturan-aturan yang ditentukan sesuai dengan hukum yang diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis, akan tetapi disimpulkan berdasarkan keputusan dari para pimpinan dari khulafa ar-rasyidin ini. Nah, yang ketiga, periode awal pertumbuhan fikih. Periode ini dimulai pada pertengahan abad ke-1 sampai abad ke-2, di mana setelah kekuasaan khulafa ar-rasyidin berakhir pada tahun 33 Hijriah atau 644 Masehi, muncullah suatu ulama. Periode ini dimulai dari abad kedua sampai abad keempat, di mana ciri khas yang menonjol pada periode ini adalah semangat ijtihad yang tinggi di kalangan ulama, sehingga banyak munculnya hukum-hukum yang baru yang diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis yang belum ada ulama yang melakukan atau menentukan suatu hukum. Yang terakhir, periode takrir, takhrij, dan tarjih dalam madhab fikih. Dimulainya pada abad ke-4 sampai abad ke-7 dengan munculnya ulama-ulama besar, termasuk para imam madhab, yaitu ada Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Abu Hanifah. Dan yang terakhir, periode kemunduran. Ini dimulai pada abad ke-7 Hijriah sampai muncullah majalah Al-Ahkam Al-Adaniyah. Dan sampai sekarang, fikih mulai berkembang kembali dengan bermunculan ulama peduli terhadap hukum-hukum atau syariat-syariat yang harus dilaksanakan oleh umat Islam.